Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Alhamdulillah, Tom Sway Farm sudah loading materi nih guys. Tahap awal untuk pembelajaran kami mengambil entok jenis Rambon. Ada dua varian umur, yaitu indukan untuk persiapan breeding dan anakan untuk coba dibesarkan nantinya. Untuk konsep farm ini saya bangun untuk peternakan mandiri ya, dimana ketika harus lari ke segmen pembesaran, indukan sudah ada, sementara anak-anakan yang didatangkan tentu nantinya juga akan diprogres menjadi indukan. Kalau ada pertanyaan kapan jualnya dan kapan untungnya, ini yang saya sebut dari awal, farm ini memang sengaja dibuat untuk media pembelajaran pertamanya. Ketika nantinya ada profit, tentu itu menjadi bonus dan harapan semua peternak. Sementara jika ada kerugian, itu tentu menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tidak ada salahnya dalam video kali ini ihwal permasalahan tersebut coba kami kupas secara detail ya. Tentu saja harus membandingkan nih untung mana ternak pembibitan atau ternak pembesaran. Sementara hasil pengamatan di grup ternak entok di laman media sosial, minat masyarakat untuk menjadi produsen anakan entok ternyata memang lebih besar guys dibanding pembesaran. Masalah yang kemudian kerap muncul yaitu karena saking banyaknya postingan anakan entok di laman media sosial, akhirnya permintaan jadi sepi karena banyak persaingan ya. Nah, kalau sudah begitu ujungnya yaitu peternak banyak yang mengeluh. Mereka bahkan ada yang kemudian kapok karena sulit untuk melempar produk anakan ke pasar. Tapi sebetulnya peluang ternak pembibitan dan pembesaran itu sama-sama menguntungkan ya. Pun begitu juga sama-sama memiliki resiko. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu. Pertama, untuk ternak pembibitan. Ternak pembibitan biasanya butuh modal awal yang lebih besar untuk membeli calon indukan. Semisal, peternak ingin memelihara 20 ekor indukan saja dengan harga rata-rata 80.000 per ekor lah misalnya, maka butuh modal sekitar 1.600.000. Sementara jika dilihat produktivitas indukan, biasanya butuh 2 bulan lebih mendapatkan anakan dengan sistem pengeraman manual atau alat. Dalam setahun, seekor indukan bisa bertelur 5-6 kali selama masa bertelur. Dengan rata-rata produksi 15 butir per indukan lah, katakan gitu. Jika dikalkulasi selama setahun, maka satu ekor bisa menghasilkan 60 anakan. Setelah anak entok itu dijual dengan harga kisaran 12.000 per ekor, katakanlah, maka peternak akan mendapatkan uang sebanyak 720.000 per tahun per indukan. Jika memiliki 20 indukan, tinggal dikalikan saja, maka akan ketemu nominal 14.500.000. Itu kotor ya, belum dikurangi modal pakan. Sementara pakan jika dihitung menggunakan pakan alternatif per hari jatah satu ekor indukan Rp400 lah. Ketika dikalikan setahun, satu ekor indukan menghabiskan modal pakan 144.000. Tinggal dikali 20 indukan, ketemu nominal 2.880.000 per tahun. Ketika setahun keuntungan 14.500.000 dikurangi pakan 2.880.000, maka keuntungan bersih yang didapatkan yaitu 11.500.000 per tahun. Dibagi per bulan maka untungnya sekitar 900.000 per ekor. Itu hitungan di atas kertas ya. Sementara untuk ternak pembesaran dengan modal yang sama 1.600.000 akan mendapatkan bibit sebanyak 133 ekor dengan harga eceran per ekornya 12.000 per ekor ya. Ketika bisa menjual di usia 3 bulan, keuntungan rata-rata per ekor 20.000, maka keuntungan selama 3 bulan 1.330.000. Maka setahun tinggal dikalikan 4 jadi 10.600.000. Kemudian dibagi per bulan, maka keuntungan per bulannya 800.000 per ekor. Lagi-lagi ini hitungan di atas kertas ya. Kemudian resiko yang kerap dihadapi. Ternak pembibitan resikonya sebetulnya lebih minim karena begitu menetas bisa langsung dijual. Namun kadang produksi indukan yang tidak tentu, ada yang rajin bertelur, ada yang macet. Jika indukan tidak bertelur, maka modal pakan jelas akan membengkak dong. Kemudian fertilitas telur juga mempengaruhi. Kemudian yaitu tadi karena banyak yang breeding untuk menjual anakan lumayan susah karena persaingan. Tentu beda dengan pembesaran, ketika sudah masuk bobot konsumsi bisa langsung ditawarkan atau bahkan kerap diambil pengepul atau pengusaha kuliner berbahan dasar daging yang top. Sementara ternak pembesaran, momok yang paling menakutkan adalah kematian. Ini yang mempengaruhi asumsi masyarakat tentang ternak pembibitan yang resikonya dianggap relatif lebih kecil.
Pertanyaannya adalah, jika semua memilih menjadi peternak pembibitan, lantas siapa yang mau menjadi peternak pembesaran? Tentu paling aman yaitu mengombinasikan keduanya. Inilah kenapa di farm ini kami konsep peternakan mandiri. Entok coba breeding sendiri, kemudian anakan dibesarkan sendiri. Ketika nanti ada permintaan, anakan bisa menjual ketika ada indukan sesuai dengan permintaan. Terlebih kalau mampu membuat produk turunan dari daging entok, membuka warung kuliner berbahan daging entok misalnya, itu jelas akan lebih menguntungkan. Nah, sekarang kesimpulannya, keuntungan berikut resiko ternak pembibitan dan pembesaran sebetulnya hampir sama. Sekali lagi yang membedakan adalah resikonya. Khususnya peternak pemula tidak perlu ragu untuk memulai. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten nggih, penting iki kok nggih. Nganu dikai damen ngeten niku. Nggih. Wow. Iku kejantan iki.
Oke. Betul apa tuh Mas?